Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat Buya cintai para santri baik yang ada di pondok pesantren Al-Bahjah atau di pesantren-pesantren yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk menata hati kita, untuk membenahi cara dalam menuntut ilmu agar kita semua sampai benar-benar sampai kepada tujuan dalam menuntut ilmu. Harus ingat tujuan menuntut ilmu adalah agar kita mulia, agar kita selamat di hadapan Allah. Bukan sekedar pamer kecerdasan, akan tapi kita ingin mulia, kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti yang disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bisa mengangkat atau menjadi sebab seorang hamba diangkat derajatnya adalah ilmu yang manfaat, bukan sekedar hafalan di otak kita, bukan sekedar ilmu yang ditampung di otak kita, tapi ilmu yang bermanfaat. Maka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, caranya harus kita benar-benar waspada, jangan sampai kita salah dalam cara menuntut ilmu. Orang pandai banyak, akan tapi tidak semuanya bermanfaat. Bahkan Nabi paling takut dengan ulama su'. Mereka ulama tapi hatinya busuk. Mereka ulama tapi akhlaknya jelek. Ilmunya, ilmu akhiratnya untuk mencari dunia. Nah ini, insya Allah silsilah di malam seperti ini adalah silsilah untuk bagaimana kita di dalam menuntut ilmu itu bisa benar-benar sukses. Kita di bawah bimbingan Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nah, kita ikuti saja petunjuk dari beliau. Insya Allah pada akhirnya nanti kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi sebab kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kita lanjutkan faslun fasal, kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Wa kun, dan jadilah engkau ayyuhal muridu, wahai murid, wahai santri, wahai perindu ridha Allah, jadilah engkau fi ghayatil i'tina'i biqamatis salawatil khamsi, sangat peduli dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Bi'itmami qiyamihinna, dengan benar-benar dalam melaksanakannya. Wa qiraatihinna, bacaannya juga yang benar. Khusyu'ihinna, berusaha untuk bisa khusyuk. Ruku'ihinna, rukuk yang benar. Wa sujudihinna, sujud yang benar. Wa sairi arkanihinna, dan semua rukun-rukunnya dipenuhi. Ditambah wa sunanihinna, dan sunnah-sunnahnya. Apa hubungannya dengan ilmu? Katanya kita mencari ilmu ingin dekat kepada Allah, ingin mulia di hadapan Allah.
maka ilmu kita itu harus menjadikan kita rindu untuk sholat. Ilmu yang kita dapat itu menjadikan kita rindu untuk bisa khusyuk dalam ibadah. Ilmu yang kita dapat harus menjadi sebab kita semakin ingin dekat kepada Allah dan diridhai oleh Allah. Maka semakin orang itu tinggi ilmunya, lihat urusannya dengan Allah semakin baik. Nanti urusan dengan manusia juga. Teringat kisah Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau dalam sebuah diskusinya para profesor. Diskusi para profesor tentang Islam, bagaimana perkembangan Islam, kemajuan Islam, memikirkan tentang kemajuan Islam. Kebetulan diskusinya adalah di bagian masjid, apakah atas atau bagian di masjid, tapi bukan di dalam masjid tempat untuk sholat. Ada ruangan yang digunakan untuk diskusi. Di saat asik-asiknya diskusi dan sangat asik diskusi, tiba-tiba terdengar azan waktu sholat tiba. Beliau menjawab azan sambil kemudian menunggu sejenak. Barangkali setelah ini akan ditutup, kemudian mereka akan naik melakukan sholat. Ditunggu sama beliau. Diskusi terus berjalan. Diskusi terus berjalan sampai iqamat sholat ditegakkan. Beliau keluar dari meja diskusi menuju ke tempat sholat. Kemudian beliau berkata, kalau orang ingin berbicara tentang Islam, ingin mengangkat Islam, memperjuangkan Islam, Islam seperti apa yang akan diperjuangkan? Jika dipanggil Allah, dia tidak segera datang. Nangis beliau melihat keadaan ulama yang menyertai beliau saat itu adalah seperti itu. Terdengar suara adzan, sholat didirikan, tidak mau datang. Sedih, apalagi? Apa yang dicari di balik ilmu? Kalau mendengar suara adzan tidak bergegas menuju ke masjid, padahal diskusinya di masjid. Bawah ini, masjidnya di atas itu, diskusi di bawah. Artinya apa? Nak? Itu peringatan luar biasa dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada di antara kita mungkin lalai menuntut ilmu, rajin belajar, membaca, menghafal, tapi tidak pernah rindu untuk bisa sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah dengan benar, serius, khusyuk, tepat waktu, itu buah daripada ilmu yang kita cari saat itu. Kalau ilmu kita tidak menjadikan kita rindu melakukan sholat berjamaah, maka ketahuilah, ilmu itu adalah bukan ilmu yang menyelamatkan kita. Maka dari itu anak-anakku semuanya, rajin iya, tapi ingat dengan Allah harus benar. Yang memberi ilmu adalah Allah. Tahajud kita juga harus ada. Sholat duha. Jangan sampai mengandalkan kecerdasannya saja. Awas, hati-hati, ada sebagian santri yang mengandalkan kecerdasannya. Sebetulnya dia hanya ingin membesarkan kesombongannya, ingin disebut di kelas paling hebat. Bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu singkat, Alfiyah bin Malik waktu singkat, hafalan singkat, hebat, 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 hebat. Abu Jahal, Fir'aun, hanya ingin disanjung dia hebat. Kepandaiannya, Masya Allah. Ditanya diskusi, bahtul masail, membahas diskusi fikih paling hebat, paling pintar dia ngomong. Nahwunya cakep. Bahasa Arabnya hebat, tapi tidak pernah rindu dipanggil oleh Allah. Hati-hati anak-anakku semuanya, jangan keblinger. Yang kita cari di kelas itu adalah ilmu, amalnya adalah di antara, buahnya adalah di saat dipanggil oleh Allah kita bergegas untuk menyambutnya. Suara adzan dikumandangkan, di mana kita? Maka usahakan ini sholat dengan berjamaah. Kemudian kata Imam Haddad, yang khusyuk. Khusyuk memang karunia dari Allah, tapi kita mengusahakannya.
Dengan berusaha untuk membaca bacaan-bacaan dalam sholat kita dengan tartil pelan-pelan, jangan buru-buru. Berusaha kita menjadikan zahir kita khusyuk. Batinnya Allah atur, Allah yang akan kasih nanti. Yang penting zahir kita khusyuk dulu. Sholat yang benar. Tengok dirimu sendiri, wahai anakku, wahai para santri. Jangan sampai anak pandai menghafal. Belajar, tapi subuh hilang, terus ilmu apa yang didapat? Ilmu apa yang dicari? Padahal sholat subuh pahalanya seperti apa? Paling bagus yang sholat jamaah adalah sholat subuh. Sebagian mengatakan sholat asar, sholatul wusta. Sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Menghafal sampai begadang, tapi subuhnya nggak benar. Tidak enak. Jadi untuk melihat dirimu sendiri. Jika dengan sholat engkau benar, berarti ilmu yang kau cari adalah benar. Karena sholat ini adalah buah, praktek daripada apa yang kau pelajari. Ilmu bab toharoh, ya enggak? Wudu, sholat ini, apa itu semuanya? Apa hanya untuk pamer ilmu, diskusi, membatalkan wudu, ada ini, furdul wudu ini, wah diskusi hebat. Itu untuk diamalkan, bukan untuk di meja diskusi. Bukan untuk dipamerkan, bukan. Tapi bagaimana buahnya kita ini? Bisa enggak di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, merasakan, menyadari agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang maha agung, Allah yang maha agung. Ini. Jangan mau ditipu oleh syaitan dengan rajin belajar tapi tidak senang menghadap kepada Allah. Dan tidak banyak, hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu, pagi, subuh, siang, duhur, kemudian asar, maghrib. Wa ashir qalbaka qabla dukhuli fi sholati, ash'ir qalbak. Hadirkan di hatimu rasa. Ash'ir qalbak, hadirkan rasa di hatimu qabla dukhuli fi sholati, sebelum masuk salat. Rasa apa yang dihadirkan di hati? Azamata man turidul wuquf baina yadayhi, agungnya zat yang engkau akan menghadap kepadanya. Sebelum melakukan salat, hadirkan di hatimu rasa mengagungkan zat yang engkau saat ini akan menghadap kepadanya. Yani Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Maha Agung wa Ala Maha Tinggi. Wahdar, dan awas, kata Imam Haddad, awas antunajiyah Malikal Muluk, engkau bermunajat. Kalau dengan manusia itu ngobrol, kalau dengan Allah namanya munajat. Kalau kita berbicara dengan orang namanya ngobrol, mukalamah, muhadatsah. Kalau dengan Allah munajah. Kalau kita muhadatsah. Allah munajah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, ini munajat. Ngadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awas, engkau bermunajat kepada Allah, Malikal Muluk, rajanya para raja. Wa jabbarul jababirati, Jabbar itu zat yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Jika manusia punya sifat ini, sifatnya jelek, namanya diktator. Manusia punya sifat namanya diktator. Kalau ini kalimat dinisbatkan kepada Allah kurang cantik. Jangan pakai Allah diktator. Biarpun sebetulnya secara makna nggak salah. Karena Allah, makna diktator adalah jika punya kemauan tidak boleh ada yang menghalanginya. Itu raja diktator. Kalau Allah tidak jangan pakai lifat. Kalau diktator itu sudah menjadi negatif dalam perbincangan sehari-hari kita. Kalau sudah sebut diktator, negatif. Biarpun secara makna diktator adalah orang yang jika punya kehendak, punya kemauan, nggak ada yang bisa menolaknya. Itu manusia jelek, sewenang-wenang semaunya sendiri. Tapi kalau kepada Allah, jangan menggunakan kalimat diktator, yaitu jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Jabbar yang menundukkan, Al-Jababirah, orang-orang yang diktator. Lihat, mana diktator? Fir'aun diktator, tundukkan Allah, mati di Laut Merah.
Siapa? Raja-raja diktator yang jika berbuat sewenang-wenang berakhir dia. Berakhir semuanya. Allah yang menundukkan. Makanya dalam sholat engkau adalah tunaji, engkau berdialog. Engkau bermunajat kepada rajanya para raja. Yang menundukkan orang-orang yang zalim dan diktator. Jangan sampai engkau menghadap Allah, maksudnya jangan sampai engkau menghadap Allah biqalbin lahin, dengan hati yang lalai, mustarsilin, yang mengembara. Istirsal itu lepas, bebas. Jangan sampai engkau melakukan sholat dengan hati yang lalai, terlepas, bebas, mustarsil, lepas dan bebas, bebas lepas, fi audiyatil ghaflati, di lembah kelalaian, wal wasawisi, keraguan waswas. Hatinya kelihatannya hatinya mengembara dalam itu tadi, lembah kelalaian. Maksudnya jangan sampai engkau melakukan sholat dalam keadaan hatimu lalai, jailin, melanglang. Jail itu keliling, julu, keliling. Maksudnya hatimu jangan sampai keliling fimaya dini, di medan al khawatiri, lintasan-lintasan, wal afkar, pikiran-pikiran duniamu. Artinya di saat engkau melakukan sholat, awas jangan sampai hatimu itu melanglang di dalam khayalmu, pikiranmu tentang dunia kemana-mana. Kelihatannya khusyuk, akan tapi pikirannya kemana-mana, tokonya, pabriknya. Fatastaujibul makta, maka engkau akan bisa matastaujibu, maka itu semua menjadikan sebab engkau mendapatkan al-makta, murka minallahi, Allah, dari Allah. Wa tarda, akan ditolak an babillahi, dari pintu Allah. Salat yang enggak benar, enggak peduli dengan salatnya. Hanya yang penting selesai. Malam ini kita akan berubah. Kita menghadap kepada Malikul Muluk, Jabbarul Jababirati. Kita menghadap pada Allah Jalla Jalaluh yang tahu kita, melihat kita. Maka mari kita berusaha sebisa mungkin. Usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berusaha khusyuk, nanti Allah akan kasih pada akhirnya. Khusyuk. Serius dalam salat. Baca dengan tartil bacaannya. Nanti Allah akan kasih khusyuk. Jangan sampai engkau biarkan hatimu melanglang di lembah-lembah kelalaian. Jangan sampai hatimu pergi ke sana kemari, ya ini pikiranmu kemana-mana. Jangan sampai, diupayakan. Sehingga termasuk petunjuk dari beliau Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau kita membaca, jadi khusyuk yang sesungguhnya di dalam sholat itu apa sih? Pertama, iya, badan kita harus kita upayakan untuk bisa khusyuk. Akan tapi khusyuk yang sesungguhnya adalah di dalam hati, yaitu hati dan pikiran kita bersama apa yang kita baca, itu khusyuk. Hati dan pikiran kita bersama yang kita baca. Kalau yang kita baca adalah tentang surga, ya kita harus sadar ingat surga. Orang dibaca tentang surga, ingat yang lainnya enggak. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diikuti bacaan yang faham maknanya. Kata Imam Haddad, kalau seandainya ada orang tidak faham maknanya karena orang ajam, belum bisa menguasai maknanya, paling tidak ingat lafadznya. Lafadznya dulu. Alhamdu, alif lam ha mim dal. Alhamdulillah. Maknanya apa? Mengekang, membatasi pikiranmu agar tidak melanglang tadi. Sebab kalau ingat lafadznya nggak akan melanglang.
Coba ya misalnya, kemana-mana ingat, besok kiriman duit, tadi dapat duit, taruh di mana? Tapi kalau sudah dibatasi dengan begitu, bacaannya dibaca. Matanya itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Agar pikiran kita nggak kemana-mana. Artinya itu salah satu upaya dan usaha agar kita tidak melanglang kemana-mana pikiran kita, terbang kemana-mana. Wadqala alaihi salatu wassalam telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, idza qama al-'abdu ila sholati, Allah, jika seorang hamba bangkit melakukan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi, Allah menghadap kepadanya dengan wajahnya. Ingat, segala yang dinisbatkan kepada Allah tentang anggota tubuh jangan kebayang seperti anggota tubuh yang kita kenali. Kalau wajahmu adalah wajah kita, kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, jangan engkau berkhayal akan adanya wajah Allah. Maka para ulama mentafsir, kita serahkan kepada Allah dalam hadis semacam ini. Sebagian mentakwili dimaknai aqbalallahu alaihi wajhi, maksudnya ini adalah dalam bahasa. Kalau dalam bahasa kita apa? Menghadap dengan sepenuh apa misalnya? Ya, sepenuh hati, sepenuh. Cuman kalau kalimat artinya apa? Ada orang menghadap biasa saja. Aku akan menghadap kepadanya dengan keseluruhanku. Kalau sudah kalian biwajhihi, kalau dalam makhluk, wajah adalah untuk bermuwajahah. Jadi kalau ada orang berbicara dengan kita menghadapkan wajahnya, artinya serius. Tapi orang ngomong tidak harus menghadap wajah. Sambil ngomong bikin soal sini, gimana ente gimana? Bisa aja. Sesaat. Tapi di saat menghadap dengan wajahnya, maknanya apa? Lebih di dalam menyambutnya. Maksudnya apa? Allah, di saat ada seorang hamba melakukan salat, maka Allah melihat kita. Allah aqbala biwajhihi, Allah akan menghadap, maksudnya menyambut orang tersebut dengan sambutan yang lebih. Seperti itu maksudnya. Jadi bukan jangan dibayangkan tentang wajah Allah. Enggak boleh. Ini adalah nanti masuk kesesatan dalam akidah mujassimah. Fa idzal tafata, kalau seorang hamba nanti tiba-tiba nolah dan noleh, secara fikih memang enggak batal. Tapi kenapa tolah dan toleh? Kalau dengan manusia aja nggak enak banget, kita lagi ngomong mukanya ke sini, "Mbah, minta duitnya, Mbah." Mukanya ke sini, nggak dikasih duit. Duit apaan? Nggak ada. Kurang ajar kau. Apalagi dengan Allah Jalla Jalaluh. Fa idzal tafata ila waraihi, kalau dia berpaling, noleh ke belakang, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini halamannya ngelompat, malah ditutup sih. Lompatnya jauh, cetaknya salah. Ibnu Adam, anak Adam ini, Allah berkata, orang ini, hambaku ini, iltafata, telah menoleh, ilaman, kepada sesuatu atau orang, huwa, yang orang tersebut, khairun lahu minni, yang ia anggap lebih dari aku. Maksudnya gini, oh, dia menghadap kepadaku, tapi berpaling, noleh, berarti dia mengutamakan dia daripada aku. Coba, kalau kita sesama manusia satu pangkat digitukan juga nggak enak. Orang ngadep ke kita, tak tahu mikir ke sana. Kita akan marah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu khaliquna, yang menciptakan kita.
Artinya Allah berfirman, ini hamba mengutamakan selainku, marah jadi Allah. Wa idzal tafata tsaniyata, kemudian noleh lagi, qala mithla dzalika, lalu Allah juga mengucapkan, Allah berfirman seperti itu lagi. Ini hamba ngadep kepadaku, tapi dia telah mengutamakan selain aku. Buktinya dia tolah-toleh. Kalau memang dia mengutamakan aku, tentu dia enggak akan tolah-toleh. Fa in iltafata tsalitsata, kalau sudah noleh yang ketiga kali, a'radallahu anhu, Allah berpaling, sudah enggak diperhatikan. Alamat ditolak nanti salatnya. Fa idza kana al-multafitu, ini noleh, orang yang noleh. Bijwajhi dzahir, dengan wajah zahirnya. Dia noleh dengan wajah zahirnya. Yu'ridullahu anhu, Allah berpaling darinya. Fa kaifa yakunu, bagaimana keadaannya orang haluman yaltafitu biqalbihi, keadaannya orang yang menoleh dengan hatinya. Allah melihat hati kita, bukan melihat zahir. Kalau di zahir saja, kalau zahir kita saja tolah-toleh menjadikan Allah berpaling, bagaimana jika batin kita, sementara Allah melihat hati kita. Allah melihat, innallaha yanzur ila qulubikum, Allah melihat kepada hatimu. Bagaimana orang yang menghadap kepadaku, kepada Allah, tapi hatinya ila hududid dunya, kepada urusan dunia, kepentingan-kepentingan dunia, wa zakharifiha, dan gemerlapan dunia dan gebiar dunia. Kelihatan menghadap kepada Allah, akan tapi pikirannya kepada tokonya, pabriknya, perusahaan bisnisnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu tidak melihat ilal ajsami, kepada jisim, kepada zahir, wal zahir, kepada jisim, kepada bentuk tubuh kita, wal zahir, dan zahir. Wa innama yanzuru ilal qulubi was sarair, tapi Allah melihat kepada hati dan dalam diri kita, batin kita. Berpaling urusan zahir saja menjadi sebab Allah berpaling. Bagaimana kalau kita berpaling batin kita, padahal Allah melihat batin kita? Tentu itu akan menjadi sebab Allah murka. Wa'lam, ketahuilah, anna ruha jami'il ibadati, ingat bahwasanya, ketahuilah, anna ruha, ruh jami'al ibadati, semua ibadah itu, wa maknaha, dan intinya, makna itu maknanya, makna, innama huwal huduru ma'allahi, yaitu khusyuk. Khudur itu makna khusyuk. Khudur ma'allah itu hadir dengan Allah, maksudnya khusyuk, yaitu khusyuk ma'allahi, dengan Allah, biha, dengan salat. Faman khalat ibadatuhu anil huduri, kalau orang salatnya enggak pakai khusyuk, fa ibadatuhu, maka ibadahnya adalah haba'un manthur, sia-sia. Haba manthur, seperti yang bertebaran, bertebang, maksudnya tidak berguna, sia-sia. Ini peringatan dari Imam Haddad. Ayo kita berusaha untuk khusyuk, belajar khusyuk. Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi, perumpamaan, permisalan orang yang melakukan ibadah tapi enggak khusyuk itu adalah mithlul ladzi yuhdi, seperti orang yang menghadiahkan ila malikin azimin, kepada raja, raja besar, raja diktator, raja yang bisa berbuat apa saja, raja. Ada raja besar, kamu datang menghadiahkan kepadanya. Wasifatan, raja, mungkin raja dianggap raja enggak benar, senang dengan perempuan cantik. Sebuah contoh saja, kira-kira murka enggak? Wasifatan, cantik, tapi mayitatan, bangkai. Atau ente nanti nikah, au sunduqan farihon, ente nikah dikasih hadiah besar, hadiahnya bungkusannya besar, enggak ada isinya. Itu hadiah apa itu? Ya marah, kurang ajar, bukanya capek. Nah itu maksudnya, kalau kita sholat hanya dengan dohir kita, batinnya enggak, kayak gitu, kayak menghadiahkan sesuatu yang enggak ada isinya.
Bukan disanjung kita akan dimurka oleh Allah. Fama ajdaruhu bil uqubati, alangkah layaknya orang itu untuk mendapatkan uqubah dari Allah, wa harmanil mathubati, dan terhalang daripada pahala. Ini, mari kita semuanya, anak-anakku semua, para santri, berlatih sholat yang benar, sholat yang khusyuk. Berusaha satu-satu Imam Haddad. Sekarang belajar khusyuk, besok urusan dengan orang lain satu. Sebab kalau orang punya ilmu harus dia berusaha untuk terus menyempurnakan dirinya. Yang sempurna hanya Allah. Dan manusia sempurna hanya baginda Nabi. Kita harus mendekat. Berupaya dan berupaya. Jangan sampai dapat ilmu tapi ilmunya tidak manfaat di sini. Kalau ternyata menuntut ilmu rajin, membaca rajin, menulis rajin, tapi tidak berusaha, tidak rindu dengan sholat, maka hati-hati, hati-hati. Makanya Buya selalu ingatkan kepada para santri, sholat berjamaah itu memang peraturan pondok, tapi hendaknya kau laksanakan sholat jamaah adalah karena Allah. Yang melaksanakan sholat karena peraturan, maka ini bahaya. Giliran jadi ustadz gak pernah kelihatan sholat di masjid. Oh, na'udzubillah. Ustadz model apa itu? Ayo, hati-hati. Kamu jangan jadi ustadz kayak begitu. Seolah ustadznya sudah nggak butuh lagi dengan pahala. Mestinya semakin dia tambah ilmu, semakin rindu untuk mendapatkan pahala. Hati-hati anakku, siaplah kamu menjadi ustadz yang soleh, ustadz yang benar, ustadzah yang solehah yang benar. Ada kerinduan, sholat yang khusyuk. Ada di sebuah tempat yang bercerita, betul, waktu kita ngomong begini, nah, jadi yang namanya sholat berjamaah itu hanya peraturan pondok. Jadi nanti kalau sudah selesai nggak lepas dari peraturan, bebas sudah tidur, nggak pernah sholat, wah kacau ini. Berarti nggak kenal Allah dia. Ilmunya ilmu di otak saja. Oh dia pinter, hebat. Nggak hebat dia. Oh, nggak ada rindu untuk sholat malam, nggak rindu untuk sholat berjamaah, nggak rindu kepada Allah. Dia hanya pandai dengan kecerdasannya saja, otaknya. Ada manusia semacam ini, hati-hati. Tertipu mereka. Ya, kita mulai dengan sholat tahajud. Aib seorang santri nggak kenal tahajud. Celah qabliyah ba'diyah, wah tidak usah disebut. Kalau sholat fardu ya jelas, kita tidak bahas sholat fardu. Kalau sholat fardu ditingkatkan kekhusyuannya. Dan benar ini serius, Imam Haddad menyebut yang demikian ini serius. Kalau kata Imam Ghazali juga menyebutkan, kalau ada orang, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan ada bidayah hidayah. Beliau beri sampel. Aku akan hadirkan ini sebuah contoh kecil dari amalan-amalan. Amalan-amalan. Jika ternyata dengan amalan kecil yang aku berikan itu kok engkau nggak mau, wah ini padahal bidayah. Gimana kamu bisa sampai nihayah? Ini permulaan. Amalan kecil, amalan subuh, bangun pagi sampai sholat ini. Amalan ringan saja kamu tidak bisa menjalankan, balik ini amalan gede. Terus kata Imam Ghazali, jika kamu tidak rindu dengan apa yang aku sampaikan tentang sholat duha ini, terus kamu itu cari ilmu untuk apa sih? Kalau memang kamu cari ilmu untuk dekat kepada Allah, lah ini loh caranya, sudah dapat ilmu, kenapa tidak kau amalkan? Maka sering ulang-ulang melaksanakan sholat berjamaah bukan karena peraturan pondok. Pertama iya karena itu peraturan pondok, tapi kita tingkatkan karena Allah. Karena Allah. Selebihnya kita bebas, kita belajar. Hanya waktu tertentu, waktu sholat. Nanti ada duha, jangan sampai putus sholat duha. Ya semuanya para santri. Sesibuk apapun harus bisa mengatur waktu. Kalau ternyata kamu begadang, Masya Allah begadang dalam menuntut ilmu, membaca sampai kebablasan jam 2, maka hendaknya sebelum tidur kau sholat. Karena mungkin tidak akan tahajudan, sholat malam. Dan minta kepada teman-temannya, tolong subuh bangunin aku, jangan sampai kebablasan. Guyur kalau perlu. Ada kerinduan. Makanya belajar fikih gak ada rohnya, percuma. Dalam fikih kan begini, kalau kita tidur sebelum waktu sholat, fikihnya begitu kan? Kalau kita tidur sebelum waktu sholat, kalau nanti kebablasan pun tidak dosa.
Jadi tidurnya jam setengah 4 atau jam 4, subuhnya setengah jam lagi, bangun sudah duha, enggak dosa. Kenapa? Tidurku sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini kan fikih. Tasawufnya ada bahaya itu. Apakah tidak rindu mendapatkan pahala? Kan aneh kan gitu. Dan kerinduannya kepada pahala melebihi daripada kerinduannya kalau dapat duit. Misalnya apa? Ustadznya tahu bahwasanya anak-anak ini bangunnya tidurnya jam 2 malam, jam 3 malam. Karena ajar apa jam 3. Coba nanti yang sholat subuh berjamaah dapat duit 1 juta. Bangun semuanya. Berarti lebih senang sama duit daripada pahala dari Allah. Mestinya kerinduan dengan pahala itu sudah cukup untuk membangkitkan dia dari ketidurnya. Biarpun setelah itu mungkin karena capek dia haris dan sebagainya, dia menjaga, dia piket jaga di pondok, sholat berjamaah dulu, setelah itu istirahat, oke. Tapi kalau sudah tidak rindu untuk sholat berjamaah, lalu mau apa? Sengaja Buya ingatkan secara khusus kalian ini santri hari ini, ke depan kamu akan jadi ustadz. Jangan sampai di saat jadi ustadz tidak rindu kepada kebaikan-kebaikan. Khususnya kayak sholat ini sangat itu. Imam Haddad sebut khusus sholat. Karena ini tolak ukurnya sholat, kerinduannya kepada Allah. Sholat nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Air ya kalau ada air, nggak ada air tayamum, nggak ada, gampang. Nggak bisa berdiri, paling mudah sholat. Akan tapi ini sebagai tanda sekaligus. Tapi berat sholat itu. Sholat itu adalah kerjaan ringan tapi berat, kecuali bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat, lihat. Orang bisa ngangkat semen di atas kepalanya, semen 50 kilo di atas kepalanya berjam-jam, naik ke atas loteng, bola kembali, kuat dia. Tapi belum tentu dia berdiri 3 menit untuk sholat subuh, belum tentu bisa. Padahal waktu sholat tidak menjinjing apapun di tangannya, tidak menyugi apapun di atas kepalanya. Cuma begini, nggak bisa. Kenapa? Berat kecuali bagi hamba yang dipilih oleh Allah. Kemudian tingkatkan dalam sholat berjamaah. Jangan masalah fikih lagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Sholat berjamaah kan fardu kifayah, sunnah muakkadah. Ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan fardu kifayah, yang 2 adalah sunnah muakkadah. Sunnah. Ya sunnah kok, tenang aja. Ngomong sunnah. Loh, sunnah. Kalau penuntut ilmu yang sesungguhnya, urusan sunnah dia akan sangat berpegang karena itu sunnah. Tapi penuntut ilmu bohongan, dia ngentengin. Karena apa? Hanya sunnah. Beda kan? Sunnah. Tapi kalau perindu Allah, sunnah. Sunnah Rasulullah. Sunnah. Ya itu. Sunnah itu kan menjadikan kita dapat pahala pangkat tinggi. Makanya jangan ngentengin sunnah. Nah, ini bedanya penuntut ilmu sejati dan tidak. Menuntut ilmu sejati akan rindu dengan sunnah karena adalah sunnah. Tapi penuntut ilmu yang bohongan, kenapa tidak lakukan? Sunnah. Kan sunnah. Lu kan beda. Cukup nah insyaallah ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah merindukan kita dalam ibadah, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Husnul khatimah semuanya. Husnul khatimah semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada dendam di antara kita. Yang ada hanya cinta dan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.